Rata-rata orang yang sukses punya kebiasaan yang satu ini. Nah, kebiasaan ini tuh bukan kebiasaan yang sangatlah langka atau yang susah atau yang rumit. Justru ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang cara atau metode yang berhubungan dengan habit atau kebiasaan. Dimana kalau kita menerapkan habit atau kebiasaan ini, insya Allah nih bisa membuat kita menjadi orang yang lebih sukses atau membuat kita semakin dekat dengan kesuksesan. Meskipun arti dari sukses itu sendiri sangatlah subjektif ya, karena setiap orang bebas mendefinisikan sukses itu seperti apa. Tapi kita ambil secara umum aja nih, kalau di society kita, di masyarakat kita, orang itu dikatakan sukses kalau biasanya nih berhubungan dengan indikator-indikator berikut. Yang pertama adalah mapan. Mapan di sini ya secara finansial gitu ya, atau bisa dibilang kaya. Jadi orang yang kaya biasanya identik dengan orang yang sukses. Kemudian dia juga berpengaruh. Nah ini juga ada hubungannya dengan kaya tadi. Biasanya orang yang lebih kaya itu bisa menjadi orang yang lebih berpengaruh pada lingkungan. Terus juga biasanya dikatakan sukses kalau dia terkenal gitu. Biasanya indikatornya tidak jauh dari 3 hal ini. Dia kaya, dia punya pengaruh, dan dia terkenal atau dikenal oleh orang. Biasanya hal-hal itulah yang menjadi indikator orang dikatakan sukses. Tapi buat aku pribadi nih, sukses itu adalah saat diri kita berhasil menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi aku sukses jikalau aku berhasil menjadi diri atau pribadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, bagi aku sukses itu kayak gitu. Tapi kita ambil definisi yang secara umum aja ya, seperti pandangan orang pada umumnya aja tentang arti sukses itu sendiri, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, ada sebuah habit atau kebiasaan yang dimana kalau aku perhatikan nih, hampir rata-rata orang yang sukses punya kebiasaan yang satu ini. Nah, kebiasaan ini tuh bukan kebiasaan yang sangatlah langka atau yang susah atau yang rumit. Justru ini adalah habit atau kebiasaan yang sebenarnya udah bisa kita terapkan sejak kecil gitu. Tapi entah kenapa semakin kesini habit atau kebiasaan ini justru semakin menurun gitu. Nah, habit atau kebiasaan yang dimaksud itu adalah rajin membaca buku. Yap, rajin membaca buku. Nggak harus buku sih sebenarnya, tapi intinya adalah rajin membaca. Kebiasaan senang membaca. Nah, ini tuh sebenarnya kan udah jadi perintah utama ya di agama kita gitu. Bahwa ayat pertama yang turun, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah membaca gitu. Kita udah punya ini sih, punya pedomannya gitu. Cuman pedoman ini jarang kita pakai. Bahkan semakin kesini anak-anak itu semakin turun gitu minat literasinya atau minat membacanya. Padahal kebiasaan membaca itu merupakan sebuah perilaku atau kebiasaan yang dimiliki oleh rata-rata orang sukses. Dan ini tuh bukan hanya di Indonesia aja gitu ya. Kalau aku perhatikan tokoh-tokoh di mancanegara itu juga punya kebiasaan membaca. Salah satu indikatornya yang aku tahu nih, yaitu saat mereka mengadakan room tour di rumah mereka. Nah, rata-rata nih kebanyakan gitu ya, terutamanya tokoh-tokoh di mancanegara, baik itu artisnya juga. Nah, mereka saat room tour di rumahnya itu menunjukkan bahwa mereka tuh ngoleksi buku gitu. Di rumahnya tuh ada sebuah ruangan atau ada sebuah kayak lemari atau rak gitu ya, yang isinya tuh banyak sekali buku. Dan aku sendiri itu merupakan orang yang ngerasain langsung atau ngerasain sendiri betapa besarnya manfaat dari rajin membaca. Karena kalau
bukan dari pengalaman diri sendiri, aku nggak akan share gitu ya. Nah, jadi emang rajin membaca itu sangatlah berpengaruh dalam hidup kita. Nah, karena itu aku ngalamin sendiri gitu. Bukan berarti aku mendefinisikan aku ini adalah orang yang sangat sukses gitu ya, bukan. Cuman dari rajin membaca itulah bisa membuat aku menjadi seperti yang sekarang ini. Karena salah satu contohnya nih, ide-ide konten yang aku buat di video YouTube aku itu kebanyakan gitu ya dipengaruhi dari pengetahuan-pengetahuan yang aku dapat dari pengalaman langsung dan juga dari pengalaman aku membaca. Salah satu contoh nyatanya nih ialah ketika aku memulai untuk riyadhah. Nah, awal mula aku kenal riyadhah itu emang dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, dari video-video beliau. Nah, tapi setelah itu aku juga mempelajari tentang riyadhah, tentang tauhid, tentang ilmu yakin itu dari buku-buku beliau. Nah, bahkan beliau itu, Ustadz Yusuf Mansur itu sebelum tampil di TV gitu ya, sebelum terkenal di TV, beliau emang udah membuat buku gitu. Jadi buku-buku beliau gitu ya, mulai dari yang tebel sampai buku beliau yang kecil-kecil yang bentuknya buku saku, itu aku bacain gitu. Aku baca satu persatu, aku ambil ilmunya dan aku terapkan gitu, karena aku meyakini dari buku-buku yang beliau tulis, aku mendapatkan pelajaran penting tentang ilmu yakin. Dan sejak itulah gitu ya, semakin menambah motivasi aku untuk menjalani riyadhah. Segitu gedenya, segitu besarnya manfaat rajin membaca dalam hidup aku. Nah, mungkin ada teman-teman yang ngerasa bahwa aku nggak suka kak, aku nggak terlalu suka membaca buku. Terus gimana dong? Nah, di era teknologi seperti sekarang, sebenarnya nggak hanya atau nggak harus rajin membaca dari buku aja gitu ya. Tapi kita bisa rajin membaca dari media lain. Contohnya adalah video. Nah, sekarang tuh kan udah informasi tuh bisa kita akses dengan sangat mudah gitu ya. Nah, sekarang tinggal kitanya sendiri nih mau mengakses informasi yang seperti apa. Nah, kalau aku sendiri sekarang itu seimbang gitu ya, antara rajin membaca yang buku dengan menambah pengetahuan dari video, salah satunya melalui YouTube. Karena aku juga contohnya nih belajar investasi. Belajar investasi aku pure dari video-video di YouTube. Aku dengerin gitu ya mentor-mentor investasi di YouTube itu, dan alhamdulillah gitu ya, karena aku tipe orang yang gak kebanyakan mikir, saat aku punya ilmu baru, nah itu kalau bisa gitu ya segera diterapin. Nah, dan aku ngerasain sendiri tuh sekarang gimana manfaatnya investasi gitu. Tapi jujur nih ya, pengalaman membaca buku itu beda dengan yang lain. Beda dari kayak nonton video atau ikut seminar. Karena biasanya nih versi buku itu versi yang lebih lengkap dan lebih runtut, juga lebih jelas. Nah, makanya nih mulai sekarang nih coba deh kita mulai untuk membiasakan diri senang membaca. Senang aja dulu. Dan ya nggak sukanya kita membaca, tapi kan paling nggak kita disuruh kan sama Allah untuk membaca kitab suci gitu ya, untuk membaca Al-Quran. Jadi ayo deh mulai nih habitnya, mulai nih kebiasaannya untuk cinta sama buku, senang membaca buku. Nah, teman-teman mau kan menjadi orang yang lebih sukses? Mau kan semakin dekat dengan kesuksesan? Nah, salah satu caranya nih, kita bisa tiru, kita bisa contoh habit atau kebiasaannya orang-orang yang sudah sukses. Nah, salah satu habitnya yaitu rajin membaca. Nah, ayo jadi dari sekarang kita mulai membentuk kebiasaan untuk rajin membaca. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman bisa nih nge-share buku-buku apa aja yang pernah teman-teman baca dan berpengaruh dalam hidup teman-teman semua. Bisa komen nih di comment section. Dan sekali lagi terima kasih ya sudah menyimak videonya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekali lagi terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.